Lokasi Gemini. Anda datang dari selatan. Lihat itu asap. Siapa sangka pasukan yang dulu hanya bersenjatakan bambu runcing kini mengendalikan drone tempur dari ribuan kilometer jauhnya. Dari hutan-hutan gerilya, kini TNI beroperasi lewat satelit, radar, dan kecerdasan buatan. Perjalanan ini bukan sekadar evolusi militer. Ini adalah transformasi total kekuatan bangsa. Hari ini, Anda akan menyaksikan bagaimana TNI berubah dari simbol perlawanan rakyat menjadi kekuatan tempur digital yang siap menghadapi perang masa depan. Dan semua itu dimulai dari bambu runcing. Era bambu runcing, lahirnya doktrin perang total. Tahun 1945, Indonesia baru saja merdeka, tapi peperangan belum berakhir. Pasukan militer belum terbentuk sempurna. Tak ada tank, tak ada pesawat, bahkan senjata api pun sangat terbatas. Tapi di tangan rakyat, bambu runcing berubah menjadi simbol keberanian. Inilah masa ketika nyawa tak sebanding dengan peluru. Ketika semangat mempertahankan tanah air lebih kuat dari ketakutan menghadapi meriam dan senapan mesin. Dari medan pertempuran Surabaya hingga hutan-hutan Jawa Tengah, lahirlah sebuah konsep yang kelak menjadi dasar pertahanan Indonesia. Perang Rakyat Semesta, sebuah doktrin unik di mana rakyat, milisi lokal, dan tentara resmi bergabung dalam satu tekad melawan penjajahan. TNI bukan sekadar pasukan reguler. Ia lahir dari rakyat, bertempur bersama rakyat, dan dibentuk oleh penderitaan bersama. Inilah fondasi pertama TNI, kesederhanaan alat tapi luar biasa dalam semangat dan strategi. Awal modernisasi, ketika Indonesia jadi poros militer Asia Tenggara. Memasuki tahun 1960, Indonesia berubah arah. Dari bambu runcing dan senjata rampasan, TNI mulai bertransformasi menjadi kekuatan militer modern di Asia Tenggara. Saat dunia terbelah dalam Perang Dingin, Indonesia mengambil langkah berani, menjalin kerja sama strategis dengan Uni Soviet. Hasilnya, dalam waktu singkat, TNI Angkatan Udara menerima MiG-17, MiG-19, dan MiG-21, jet tempur tercepat dan canggih di masanya. TNI Angkatan Laut diperkuat kapal penjelajah KRI Irian, kapal selam Whiskey Class, dan rudal darat ke udara SA-2 yang mampu menjatuhkan pesawat di ketinggian 20 km. Inilah masa keemasan kekuatan konvensional TNI. Bahkan, Presiden Soekarno sempat menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi poros kekuatan non-blok. Namun kekuatan besar itu datang dengan risiko. Ketegangan politik dalam negeri, G30S, dan perubahan rezim membuat banyak sistem senjata canggih terbengkalai. Bantuan berhenti, suku cadang langka, dan TNI kembali menghadapi tantangan. Kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam. Era Orde Baru, stabilitas tapi terbatas. Setelah badai politik 1965, TNI menghadapi babak baru. Fokus utama bukan lagi perluasan kekuatan regional, tapi menjaga stabilitas dalam negeri. Inilah era Orde Baru. Rezim Soeharto memprioritaskan keamanan nasional, penumpasan pemberontakan, dan kontrol atas seluruh wilayah Indonesia. TNI menjadi kekuatan penopang utama negara. Operasi militer dilancarkan dari Aceh hingga Papua. Puncaknya, Operasi Seroja di Timur Timur pada 1975 memperlihatkan kemampuan logistik, taktik infanteri, dan dominasi pasukan khusus seperti Kopassus dan Paskhas. Namun di balik keberhasilan operasi militer itu, ada satu masalah besar. Modernisasi alutsista berjalan lambat. Sebagian besar senjata, tank, dan pesawat masih produk lama. Bahkan hingga akhir 1990-an, banyak jet tempur dan kendaraan lapis baja era 70-an yang masih aktif. Saat negara-negara tetangga mulai memperbarui armada militernya,
TNI justru dibatasi oleh embargo militer dari Barat dan krisis ekonomi nasional. Kekuatan TNI seakan membeku, kuat di darat tapi rapuh dalam teknologi dan daya tembak jarak jauh. TNI bertahan tapi stagnan, dan dunia di luar sana terus berubah, semakin cepat, semakin digital. Sebuah titik balik baru pun mulai terlihat tepat setelah reformasi bergulir. Era reformasi dan lompatan teknologi. Tahun 1998 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Reformasi mengguncang sistem politik dan TNI pun ikut berubah. Dari yang semula berdiri di panggung kekuasaan, kini TNI dituntut kembali ke barak, menjadi institusi profesional yang fokus pada pertahanan negara. Namun, tantangan baru segera muncul. Krisis ekonomi pasca 98 membuat anggaran militer sangat terbatas. Di saat negara-negara tetangga seperti Singapura dan Australia mulai merombak total sistem pertahanannya, TNI harus berjuang dengan anggaran pas-pasan dan alutsista usang. Titik terang mulai muncul pada awal 2010. Pemerintah menginisiasi program besar bernama Minimum Essential Force atau MIF. Tujuannya jelas, mengejar ketertinggalan, membangun kekuatan inti, dan menata ulang postur tempur TNI secara realistis. Inilah era kebangkitan teknologi militer Indonesia. Jet tempur F-16, Sukhoi Su-30, tank Leopard, kapal perang Sigma Class, rudal Yakhon, hingga radar GCI modern, semua mulai masuk dalam sistem pertahanan nasional. Satu persatu, kekuatan TNI kembali bangkit, dan untuk pertama kalinya, Indonesia mulai membangun sendiri sebagian alutsistanya. Dari Panzer Anoa, kapal perang produksi dalam negeri, hingga pengembangan drone MAL dan satelit militer. Tapi dunia bergerak lebih cepat. Peperangan tak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tapi oleh kecepatan data, kecerdasan buatan, dan dominasi udara tanpa awak. Disinilah TNI memasuki babak paling revolusioner dalam sejarahnya. Era drone tempur dan digitalisasi TNI menuju medan perang masa depan. Kini, medan perang telah berubah. Musuh tak selalu datang dengan pasukan dan tank, tapi melalui sinyal elektronik, drone tak berawak, dan serangan cyber yang tak terlihat mata. Dan TNI sedang melakukan lompatan besar untuk masuk ke dalam era ini. Unit-unit elit TNI Angkatan Udara kini telah dilengkapi sistem NPG generasi baru untuk pertempuran malam. F-16 IMLU kita mampu menembakkan rudal BPR jarak jauh di ketinggian 40.000 kaki. Radar GCI dan sistem komando berbasis digital mulai diintegrasikan lintas matra. TNI Angkatan Laut mengadopsi rudal anti kapal jarak jauh, dan TNI Angkatan Darat membentuk satuan drone taktis dan UAV untuk pengintaian real time. Dan yang terbaru pada Juli 2025, Korps Marinir TNI Angkatan Laut melakukan pelatihan drone kamikaze. Bahkan, Indonesia sedang mempersiapkan armada drone tempur seperti Elang Hitam dan drone Anka yang dapat digunakan untuk misi serang balik jarak jauh. Di balik layar ada transformasi besar, integrasi sistem senjata berbasis jaringan, komunikasi satelit militer, hingga artificial intelligence militer yang terus dikembangkan bersama para insinyur dalam negeri. TNI yang dulu bertempur dengan bambu runcing, kini menembus langit dengan drone tempur dan rudal presisi. Perjalanan panjang ini belum selesai, tapi satu hal pasti, TNI terus berevolusi. Bukan untuk menyerang, tapi untuk memastikan bahwa tanah air kita akan selalu siap menghadapi bentuk ancaman apapun, kapanpun, dari manapun. Dari bambu runcing hingga drone tempur, TNI telah menulis sejarahnya sendiri dengan darah, teknologi, dan semangat tanpa henti. Tapi bagaimana dengan masa depan? Apakah TNI siap menghadapi perang siber, kecerdasan buatan, dan senjata hipersonik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Era mana yang menurut Anda sebagai era terkuat militer Indonesia?